Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Piris Ramadhani dari kelas PBB 1A dengan NIM 0401217702. Saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung suatu pembangunan sistem transportasi. Dalam kaitannya, analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh harus lebih besar dibandingkan dengan biaya atau kos yang dikeluarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan manfaat merupakan faktor utama dalam memutuskan apakah investasi tersebut layak atau tidak untuk dikerjakan. Yang kedua adalah analisis kelayakan finansial. Analisis ini dikembangkan melalui pemeriksaan sesuai dengan perencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya, dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Dalam penerapan analisis kelayakan finansial ini menggunakan nilai sebagai parameter dalam menentukan apakah investasi tersebut layak atau tidak untuk dikerjakan. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut. Yang pertama, NPV atau Net Present Value. Yang kedua ada BCR atau Benefit Cost Ratio, ada EIRR atau IRR, ada PI, ada Payback Period, dan Life Cycle Cost atau LCC. Berikut merupakan rumus dalam perhitungan Net Present Value. Yang selanjutnya adalah analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Analisis Benefit Cost Ratio merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi saat ini. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek ini adalah jika BCR lebih dari 1, maka proyek dapat dikatakan layak untuk dikerjakan. Jika BCR kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Berikut merupakan rumus perhitungan dalam Benefit Cost Ratio. Yang selanjutnya adalah analisis Rate of Return atau IRR, merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga atau discount rate pada suatu investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini berdasarkan dengan perhitungan pada kas bersih di masa yang akan datang. Prinsip IRR ini adalah nilai NPV menjadi 0 dan harus dicari dengan trial dan error. Metode IRR ini justru mencari suku bunga pada saat NPV sama dengan 0. Syarat paling utama ialah IRR harus lebih besar dari suku bunga MARR-nya, di mana kemampuan pengembalian inilah yang disebut dengan IRR, sedangkan kewajibannya disebut dengan Minimum Activate Rate of Return atau MARR. Berikut adalah rumus perhitungan dalam IRR. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung present value dari proceed suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan present value dari proceed dengan jumlah present value dari investasi. Selanjutnya, jika present value dari proceed lebih besar dari present value dari investasi, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika present value dari proceed kurang dari present value dari outlay-nya, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. Yang terakhir, jika net present value dari hasil investasi tersebut adalah 0, maka besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return atau nilai dari IRR itu sendiri. Berikut merupakan rumus dari interpolasi, merupakan suatu metode yang menghasilkan titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set discrete data-data yang telah diketahui. IRR memiliki 3 buah nilai, di mana pada masing-masing nilai tersebut memiliki makna yang tersendiri. Yang pertama, jika IRR kurang dari SOCC, maksudnya bahwa investasi atau proyek tersebut tidak layak secara finansial. Yang kedua, jika IRR sama dengan SOCC, maka investasi atau proyek tersebut berada dalam keadaan break-even point. Yang ketiga, jika IRR lebih dari SOCC, maka investasi tersebut dikatakan layak secara finansial. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari analisis internal rate of return atau IRR.
Kelebihan yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar dari hasil nilai selisih NPV. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode Net Present Value atau nilai dari NPV itu sendiri. Sedangkan kekurangan dari analisis internal rate of return ini, yang pertama, lebih sulit atau lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periodenya. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis selanjutnya adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR, di mana EIRR ini merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate. Penerapan analisis tersebut yaitu keuntungan masa depan berdasarkan tingkat bunga tertentu bernilai sama dengan present value dari total biaya yang ada. EIRR ini tidak jauh berbeda dengan analisis IRR. Berikut merupakan persamaan dengan analisis EIRR, Economic Internal Rate of Return. Syarat EIRR yang pertama, jika EIRR lebih dari Social Discount Rate, maka investasi dapat dinyatakan layak. Jika EIRR kurang dari Social Discount Rate, maka investasi atau proyek dinyatakan tidak layak. Selanjutnya adalah analisis payback period atau PP, merupakan metode yang digunakan dalam menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau prosit tahunan yang dihasilkan dalam proyek investasi tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Namun juga memiliki kriteria kelayakan dalam menganalisis payback period ini. Yang pertama, jika payback period kurang dari payback maximum period, maka investasi dinyatakan layak. Tetapi jika payback period lebih besar dari payback maximum period, maka investasi dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari analisis payback period. Yang pertama, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak, berdasarkan pada cash bersih bukan dari actual basic. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperlukan dalam beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Dapat digunakan untuk memutuskan hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya, untuk kekurangan dari analisis payback period ini, tidak mampu dalam pembekalan informasi, sehingga nilai-nilai atau data-data yang didapatkan masih belum akurat. Yang terakhir adalah analisis Life Cycle Cost atau LCC. Life Cycle Cost atau LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif yang tersedia. Di dalam periode analisis ini terdapat mulai dari pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, hingga akhir dari pembangunan jalan dapat dari 35 hingga 40 tahun. Berikut adalah jawaban dari soal nomor 3 dan 4. Uraikan kelebihan dan kekurangan dari analisis internal rate of return. Dapat diketahui bahwa kelebihan dari analisis IRR yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang selanjutnya, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan dari sekedar dari hasil NPV. Yang selanjutnya, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali, seperti yang digambarkan pada metode Net Present Value. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periodenya. Yang selanjutnya harus menggunakan analisis sensitivitas. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan dalam mengembalikan uang yang telah diinvestasikan pada suatu investasi tertentu. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period ini, yang pertama, jika payback period kurang dari payback maximum period, maka investasi layak dikerjakan. Jika payback period lebih besar dari payback maximum period, maka investasi dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan.
Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.